Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai materi momentum linier. Nah, sebelum kami menjelaskan mengenai momentum linier, alangkah lebih baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 7 beranggotakan 2 orang yang dimana yaitu saya sendiri yaitu Maulana Pariski dan teman saya. Yanuar Setia Wicaksono. Nah, oke. Jadi nanti di topik mengenai momentum linier, kami akan membahas mengenai apa itu momentum, apa itu impuls, dan hukum kekekalan momentum serta tumbukan. Mungkin untuk lebih jelasnya, untuk langsung saja ke materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih, saya ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu momentum. Momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara sistematis, momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M kali V. Dengan P adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Berkaitan dengan hukum 2 Newton, yang berkaitan dengan gerak suatu benda, menyatakan bahwa kecepatan perubahan momentum suatu benda sama dengan gaya total yang diberikan padanya, dan dapat dituliskan dalam persamaan, sigma F sama dengan delta P per delta T. Jika delta P adalah hasil perubahan momentum yang terjadi selama selang waktu delta T, maka persamaan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma F sama dengan MV min MV0 per delta T sama dengan M dalam kurung V min V0 dibagi delta T sama dengan M delta V per delta T. Nah, delta V per delta T merupakan rumus dari percepatan. Pada akhirnya, rumusnya menjadi sigma F sama dengan M kali A. Di situ adalah hubungannya hukum 2 Newton dengan momentum. Selanjutnya ada impuls. Impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Secara sistematis, impuls dapat dituliskan sebagai I sama dengan F kali delta T. Dengan I adalah impuls dalam Newton sekon, F adalah gaya yang diberikan dalam Newton, dan delta T adalah selang waktu dalam sekon. Gaya impulsif dan impuls. Di sini dapat dilihat impuls jika diintegralkan akan menghasilkan I sama dengan P TF sistem min P T0, atau bisa dikatakan I merupakan perubahan momentum atau delta P. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Maulana Pariski. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tumbukan. Tumbukan merupakan peristiwa tabrakan antara dua benda karena adanya suatu gerakan. Nah, dalam tumbukan, dua benda dapat sama-sama bergerak dan dapat juga satu benda bergerak dan benda lainnya tidak bergerak. Selain itu, arah gerak dua benda dapat searah dan dapat berlawanan arah. Nah, mengenai tumbukan, tumbukan dibagi menjadi 3, yaitu tumbukan landing sempurna. Nah, tumbukan landing sempurna ialah tumbukan yang terjadi jika energi kinetik pada sistem tersebut adalah tetap. Dan pada tumbukan landing sempurna, koefisien restitusi adalah 1, yaitu E sama dengan 1. Dan yang kedua yaitu tumbukan tak letting. Tumbukan tak letting adalah tumbukan yang terjadi apabila hasil akhir dari proses tumbukan membuat benda dalam keadaan menempel. Nah, pada tumbukan tidak letting sama sekali besarnya koefisien restitusi adalah 0, E sama dengan 0. Contohnya saja yaitu pada penembakan bandul plastik. Yang ketiga yaitu tumbukan letting sebagian. Tumbukan letting sebagian ini adalah tumbukan yang terjadi jika pengurangan energi kinetik pada sistem. Nah, pada tumbukan lighting sebagian, koefisien restitusi E adalah antara 0 dan 1, yaitu E lebih besar dari 0 dan E kurang dari 1. Nah, pengelompokan tumbukan yaitu lighting sempurna, yang di dalamnya yaitu energi kinetik sistem yang bersifat konstan. Dan lighting sebagian ialah energi kinetik sistem tidak konstan tetapi berkurang. Dan yang selanjutnya yaitu tidak letting sama sekali. Di dalamnya yaitu benda bergerak bersama setelah tumbukan energi kinetik sistem berkurang.
Nah, yang selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu. Yang selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum dapat dituliskan secara matematis, yaitu M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Yang dimana hukum kekekalan momentum ternyata berlaku pada semua sistem yang terdiri atas dua benda ataupun lebih yang berinteraksi satu sama lain. Hal ini berlaku selama tidak ada gaya dari luar sistem atau resultan gaya dari luar sistem sama dengan nol. Kendati demikian, hukum ini tidak berlaku pada gerak balok di atas permukaan yang kasar dan pada gerak mobil yang dipercepat ataupun diperlambat. Nah, yang selanjutnya membahas mengenai penerapan momentum linier. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya ambil alih. Di sini yang pertama adalah prinsip penerapan momentum linear pada roket. Prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Pada keadaan mula-mula sistem, roket dan bahan bakar diam, sehingga momentumnya sama dengan nol. Sesudah gas menyembur keluar dari roket, momentum sistem tetap sehingga momentum sistem sebelum dan sesudah gas keluar adalah sama. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, kecepatan akhir yang dapat dicapai sebuah roket bergantung pada banyaknya bahan bakar yang dibawa oleh roket dan kelajuan pancaran gas. Pada dasarnya, kedua besaran ini terbatas, sehingga digunakanlah roket-roket bertahap multi-stage rockets, yaitu beberapa roket yang digabung bersama. Begitu bahan bakar pertama telah dibakar habis, roket ini dilepaskan. Pesawat antariksa bergerak dengan cepat dengan massa total pesawat dan roket-roket lebih ringan, karena tidak lagi membawa roket pertama. Pada tahap kedua ini, dapat dicapai kecepatan akhir yang jauh lebih cepat. Demikian seterusnya sampai seluruh roket telah dibakar. Oke, terima kasih Mas Januar. Yang selanjutnya saya akan juga menjelaskan mengenai penerapan momentum linear pada mesin jet. Serupa dengan roket, prinsip kerja dari mesin jet juga menggunakan hukum kekekalan momentum. Bedanya, bahan pembakaran oksigen pada roket terdapat dalam tangki roket, sedangkan pada mesin jet oksigen diambil dari udara di sekitarnya. Oleh karena itu, roket dapat bekerja di antariksa, sedang mesin jet tidak. Sebaliknya, mesin jet hanya bisa bekerja di atmosfer. Beberapa prinsip kerja mesin jet adalah yang pertama, udara ditarik ke dalam melalui bagian depan mesin. Yang kedua yaitu udara ini lantas dimanfaatkan oleh kompresor. Nah, bahan bakar diinjeksikan dalam ruang bakar dan dibakar oleh udara yang dimanfaatkan. Selanjutnya, ledakan gas panas diletakkan melalui mesin, memutar turbin yang selanjutnya memutar kompresor. Nah, gas-gas dengan kecepatan tinggi keluar dari belakang mesin dengan momentum yang tinggi. Sesuai dengan hukum kekekalan momentum, akan dihasilkan momentum pada mesin jet yang besarnya sama, tetapi arah berlawanan. Dengan kata lain, mesin jet dapat menerima momentum ke arah depan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai hukum momentum linear. Mungkin apabila ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.